Halo teman-teman, setelah kemarin saya naik PO Ramayana menuju kota Jogja, di siang hari ini saya akan melanjutkan perjalanan kembali menuju rumah. Ya, saya nggak lama-lama dulu untuk trip kali ini, lagi bingung banget. Perjalanan pulang saya akan menggunakan bis lagi, yaitu Sumber Alam. Titik keberangkatan kali ini saya pilih dari Terminal Jombor, yang nantinya bakal jalan ke Jakartanya via selatan. Dari Jombor ini bis akan berangkat sekitar jam 2 siang. Ini saya buru-buru ke Terminal Jombor karena melihat cuaca dari pagi sampai zuhur gini berawan dan semakin gelap mendung. Kalau kejebak hujan sebelum sampai Jombor, rada PR nih. Cuaca di Jogja dari kemarin sampai hari ini minim matahari banget. Oke deh, tanpa berbabi bu bebo lagi, kita tonton langsung saja perjalanan kali ini. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 12.15 hari apa ini? Kamis ya, tanggal 11. Saya sudah ada di Terminal Jombor lagi. Kali ini mau naik Sumber Alam, langsung pulang ke Jakarta. Kondisi cuaca hari ini hujan guys. Gokil, dari kemarin hujan. Ini ada Sumber Waras, Jogja Semarang. Tadi malam saya nginep di Dosare Hotel, itu di depan Malioboro juga. Ya mirip-mirip Bobo Box lah, saya pernah nge-review. Sekarang kita nyari Sumber Alam. Di manakah Sumber Alam? Oh, ini langsung ketemu. Nih, ketutupan pohon. Sumber Alam, tapi masih tutup. Gimana ini? Saya udah mesen tiketnya dari ini sih, aplikasinya Sumber Alam. Oke, ini hujannya semakin deras lagi. Tadi di jalan hujan terus berhenti, sampai sini hujan lagi. Untung udah sampai Jombor. Kalau masih di jalan rada PR pastinya. Saya juga mau melipir nyari-nyari bis, lihat-lihat bis. Susah ini. Ini masih tutup agennya. Nanti bisnya tuh berangkat jam 2. Masih lama sih. Tadi juga udah sempat makan siang di Malioboro, jadi udah aman aja ini. Sholat juga udah, makan juga udah, jadi tinggal santai-santai. Jadi posisi agen Sumber Alam ini persis dekat pintu masuk sebelah timur Terminal Jombor. Untuk pemesanan tiket Sumber Alam ini bisa datang langsung ke agen atau hubungi via WhatsApp ataupun melalui Redbus dan aplikasi Sumber Alam. Saya sendiri kemarin pesan tiketnya di aplikasi Sumber Alam. Aplikasinya juga cukup enak, kita nggak perlu login untuk memesan tiketnya. Untuk jadwal keberangkatan dari Terminal Jombor ini ada 2, yaitu jam 2 siang yang via selatan dan jam 5 sore yang via utara. Yang via selatan harga tiketnya 190.000 dan yang via utara sebesar 220.000. Yang via selatan ini akan jalan melewati Wates, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Bumi Ayu, Songgom hingga masuk tol melalui gerbang tol Pejagan. Nah, mungkin ini sebabnya harga tiket via selatan dan utara berbeda, karena yang selatan ini nggak full tol. Oh iya, untuk agen Sumber Alam ini buka di jam setengah 2 siang. Kalau mau tanya-tanya via WA, kalian bisa chat ke nomor yang tertera di layar kaca ini. Teman-teman, ini dia tiketnya, berupa selembaran kertas saja. Saya di nomor kursi 2 dan nanti di transit atau ditransfer di poolnya Kutoarjo. Nanti bis yang aslinya yang ini nih, AA 7974 OC, dapat makan 1 kali, servis makan 1 kali, harganya 190 via selatan. Mantap nih. Nah, ini saya habis dari toilet terus ada Sumber Alam. Kayaknya ini kali shuttle-nya. Mana ibunya?
Mungkin ini kali. Oh udah. Ini yang shuttle ke Kutoarjo, Pak. Ini bisnya. Shuttle ke Kutoarjo ya, Pak? Yang nganter ke Kutoarjo ya? Iya. Ini bisnya rupanya teman-teman. Dapat yang berapa tadi? Legacy SR2. Kursi depannya oke. Luas banget. Kabarnya juga di sini yang naik cuma saya doang, jadi tas taruh sini aja dah. Kalau tas taruh depan masih oke sih, enak. Tapi sayangnya ini bukan bis yang antar saya ke Jakarta, ini cuma shuttle-nya aja. Pukul 13:57 bis berangkat dari Terminal Jombor. Lebih cepat dari jadwal seharusnya nih. Dari terminal ini ternyata yang naik ada 2 orang termasuk saya. Penumpang satunya lagi titipan dari agen Murnijaya. Dari Jombor ini kita akan di shuttle atau di transit ke Kutoarjo, tepatnya di pool atau kantor pusatnya Sumber Alam. Nanti di sana kita tuker bis ke 74 OC. Kalau saya cari tahu, 74 OC itu pakai bodi SR2 Panorama alias single glass dengan julukannya Blue Marlin. Wah, mantep sih ini dapat single glass jalan di selatan. Bis yang saya naiki sekarang ini bernomorkan 11 OV. Kalau saya cari info, ini bis jalan di rute utara harusnya, dengan trayeknya Poris Jogja. Mungkin rollingan kali ya. Nah, 11 OV ini merupakan salah satu bis terbarunya dari Sumber Alam yang menggunakan sasis RK280, saudaranya dari RM280. Perbedaannya adalah RK280 menggunakan leather frame dan per daun, sedangkan RM280 menggunakan space frame dan sudah suspensi udara. Kurang lebih RM280 itu versi premiumnya lah. Untuk kursinya seperti ini teman-teman. Dia pakai kulit sintetis ya. Udah disediain selimut sama bantal, tapi bantal buat di leher nih. Ini total kursinya ada berapa nih? 34, sama di belakang 2 jadi 36. Cuman kayak 2 darurat deh. Soalnya bareng sama kandang macan. Terus juga ada toilet di belakang. Kompartemennya ada, cuman sempit. Nggak segede Ramayana kemarin. Terus di overhead ada 2 port USB. Nah, 2 port USB A, belum yang C Type C. Itu aja sih paling. Ini jarak bangkunya ya normal sih, nggak sempit, nggak terlalu lega juga. Masih oke lah. Disediain tempat sampah sama ada seat belt ternyata nih. Oh ya, bisa di reclining ya. Tinggal pencet tombol ini aja nih. Di depan ini adalah tiang-tiang penyangga tol Jogja yang berada di Ring Road Utara. Tiang-tiang ini dibangun menggunakan metode sosrobahu atau tiang putar. Singkatnya seperti baut yang dapat diputar untuk memasang atau melepaskan suatu objek. Metode sosrobahu ini hasil karya seorang insinyur dari Indonesia yang bernama Djokorda Raka Sukawati dari Teknik Sipil ITB. Keunggulan dari metode ini adalah membangun konstruksi jalan layang tanpa menutup akses lalu lintas di sekitarnya. Jadi tiang jalan dibangun terlebih dahulu, kemudian dipasangkan dengan kepala tiang yang menggunakan cakram pemutar.
Jalan tol ini nantinya akan tersambung dengan tol Solo Prambanan dan akan diperpanjang hingga Bandara YIA. Kalau nggak salah, nantinya juga akan tersambung hingga Bawen. Kalau kalian nonton video Ramayana yang kemarin, tol Bawen juga sudah mulai dibangun tuh. Di sebelah kiri ini persis dekat SPBU Ambar Ketawang terdapat pusat oleh-oleh. Kalau lihat review dari Google Maps, cukup lengkap pilihan oleh-oleh yang bisa dibeli. Kalau teman-teman udah waktunya pulang dari Jogja terus jalan via selatan ataupun pakai pesawat dari Bandara YIA, bisa mampir di sini dulu untuk jajan-jajan. Hehehe. Sebenarnya hari ini saya pengen coba ke SPN Sinar Jaya ke arah Borobudur atau Parangtritis. Tapi ngelihat cuaca tidak oke, jadi saya memutuskan untuk pulang aja. Percuma juga kalau ke pantai cuacanya begini nggak bisa lihat sunset. Apalagi kalau hujan, kayak aneh aja ngapain ke pantai hujan-hujanan. Pukul 3 sore kita masuk terminal Wates. Ini kali pertamanya saya masuk terminal ini. Kalau dilihat sekilas seperti ini, bentukan terminalnya sederhana, tapi cukup banyak agen dari bermacam PO bis dengan jurusan yang beraneka ragam. Cuman saya nggak ngeliat adanya ruang tunggu. Tapi ini cukup rapih dan bersih sih terminalnya. Kalau menurut Google, terminal ini merupakan terminal tipe B atau terminal yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.
kuat ngadepi segala ada cara ngomong. Gimana sih dinikmatin kayak film ini. Ini kita melintasi bekas jalur kereta api Kutoarjo Purworejo. Jalur ini nonaktif sejak tahun 2010. Hitungannya sih masih baru ya. Dahulunya kereta yang melewati jalur ini adalah kereta api feeder, yaitu kereta yang menghubungkan stasiun Kutoarjo dengan stasiun Purworejo untuk mengantarkan penumpang kereta yang berhenti di Kutoarjo. Cuman karena kualitas rel yang belum sebaik saat ini sehingga dapat membahayakan keselamatan serta tidak ada keuntungan di jalur ini, jadi ya dinonaktifkan. Oke teman-teman, kita belok kanan dari Jalan Pangeran Diponegoro yang merupakan sebuah jalan nasional menuju garasinya Sumber Alam. Lokasi garasinya ini nggak jauh dari halte Transjateng dan juga stasiun Kutoarjo. Cukup berjalan kaki saja sejauh 290 meter dari stasiun Kutoarjo sudah sampai di garasinya Sumber Alam. Di garasi ini saya akan turun untuk transit dengan unit yang seharusnya saya naiki. Mantir. Tanya sini ya Mas. Iya. Duduknya. Oh, tunggu di mana Pak? Oke teman-teman. Oke siap Pak. Sekarang jam 16.14 saya sudah ada di Pul Kutoarjo Sumber Alam. Bisnya belum tersedia jadi harus nunggu dulu. Wah ini penuh banget penumpangnya hari ini di sini. Asli, ini garasinya gede banget. Ini saya baru di bagian depannya aja. Di bagian belakangnya masih ada lagi dan juga tersambung dengan SPBU Pertamina. Sampai di garasi ini ternyata bis saya belum tersedia, jadi harus nunggu dulu. Nah, kayaknya pola operasi Sumber Alam ini nggak semua bisnya menjambangi area-area di Jakarta. Jadi harus masuk Kutoarjo sebagai checkpoint dan juga transitan penumpang ke tujuannya masing-masing. Pantes tulisan di bis-bisnya tuh cuma Jakarta Jogja aja, nggak detail area mananya. Nah, bis yang tadi saya naiki lanjut jalan lagi tuh ke arah Jakarta. Cuman saya nggak tahu kemananya, mungkin Poris. Nah, karena saya pengennya turun di Pulau Gebang, jadwal yang tersedia dari Jombor itu cuma yang jam 2 siang dengan trayek Jogja Pasar Minggu Ciledug via selatan, sama yang jam 5 sore dari Jogja Ciledug Poris via utara. Kemungkinan bis 11 OV tadi nggak masuk Pulau Gebang, makanya saya ditransit ke sini. Paham nggak maksud saya? Rada bingung juga sih ngejelasinnya. Udah ada. Oh ini. Makasih ya Pak. Wah akhirnya dapat Legacy R1 guys.
Wah, alhamdulillah. Oh, sama. Dari Jombor juga jam 2 tadi. Sama lah jaraknya ke sini nggak ada. Iya. Kampas. Menuju jam 5 sore, akhirnya saya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Tapi tidak menggunakan 74 OC dengan julukan Blue Merlin seperti yang tertera di tiket awal. Entah kenapa, mungkin sedang perpal. Ini saya dialihkan ke 64 OC. Beruntungnya si 64 OC ini menggunakan bodi Legacy SR1 yang sudah saya pengen coba naikin tapi di perusahaan negara. Lucu banget, rezeki nyobanya di PO lain. Nah, saya nggak tahu nih, semisalkan naik yang 74 OC, itu unitnya start dari Kutoarjo atau dari Jogja juga, terus ke Kutoarjo ambil penumpang transitan. Sejujurnya menurut saya ini terlihat ribet dan kurang efektif. Cuman pengalaman awal ini cukup oke juga. Ketika ada pergantian unit diumumin via speaker, jadi penumpang nggak kebingungan. Terus juga ada petugas yang standby untuk ngecek penumpang. Tadi pas naik dan duduk di kursi juga ditanyain lagi tuh mau ke tujuan mana sebagai bentuk konfirmasi penumpang naik di unit yang sesuai apa enggak. Perbon siji ono. Gila kebalik. Mobil terbalik. Oh, sebalik. Oh, jeblos. Jeblos sih. Salah parkir yo. Jeblos. Salah parkir. Wong iki sing ngaran iki yo. Sing ngaran iki wong motore 74. Yo. Hasil besi kan besi pas.
Oke, pukul 17:27 kita masuk terminal Kebumen. Kalau saya nggak salah ingat, di sini kita nggak naikin orang, tapi cuma ambil paketan aja. Oh iya, yang naik bis ini dari Kutoarjo cukup banyak. Kayaknya hampir setengah total kursi keisi deh. Saya lupa berapanya, nggak nyatet. Oh iya, tadi di jalur sebelah ngelihat bis Agramas pakai bodi SR1 dari Jakarta ke Jogja via Kebumen alias Selatan. Menarik banget tuh. Kira-kira teman-teman ada yang tahu itu bisnya start dari mana?
Dari Kecamatan Kemeranjen tadi saya sempat ketiduran sebentar. Bangun-bangun udah sampai di pertigaan Sampang. Bis 52 OC yang tadi udah jalan duluan. Kita kepotong sama kendaraan lain. Dari pertigaan ini kita ambil ke kanan ke arah Rawalo. Kalau lurus mengarah ke Cilacap. Oke teman-teman, videonya dipotong sampai sini dulu. Kalau dilanjutin kepanjangan, bisa 1 jam lebih. Laptopnya nggak kuat ngerender soalnya. Part selanjutnya kita akan lihat servis makan dari PO Sumber Alam ini dan menyaksikan beberapa aksi di jalan lintas arteri Sampang hingga Songgom. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di part kedua.